Dia boleh bertahan sampai 6 bulan. Kita masukkan di freezer. Masak sudah sedia, baru kita masukkan di blender. Lepas itu kita masak lagi 2 kali lah. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Saya harap hari ini kamu sehat-sehat bersama dengan keluarga ya. Hari ini saya akan bawa Anda semua untuk masak satu masakan yang dipanggil sambal penyet kampung. Bahan-bahannya pada kali ini adalah bawang besar, lada hijau, lada kering, cili padi, bawang merah, dan sedikit udang kering, bawang putih, dan juga belacan. Semua bahan-bahan ini saya akan masak sambal penyet ya. Masak sambal penyet kosong. Masak sambal penyet kosong kah? Bukan, masak sambal penyet kampung. Sebab ini adalah ibu saya yang tunjuk dahulu, dia yang tunjuk saya bagaimana caranya untuk memasak. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai memasak, pastikan juga bahwa dapur gas kita itu sentiasa bersih. Kalau sekiranya program video ini dapat menghiburkan Anda dan memberi manfaat, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya ya, dan tinggalkan komen Anda di ruangan yang kosong itu ya. Ya teman-teman, bahan-bahan yang akan kita buat untuk sambal ayam penyet kampung itu kita akan goreng dahulu. Ya, kita simpankan dulu minyak. Lebih kurang begini saja, jangan terlampau banyak minyak. Kita hidupkan api dan kita akan tunggukan minyak ini panas dahulu ya. Sekarang minyak pun sudah panas, jadi kita masukkan dulu bawang putih atau bawang besar. Lepas itu kita masukkan lada kering yang telah direndam air, dan lepas itu lada biru. Kita akan gaul-gaulkan dulu, tunggu dia naik minyak, baru kita tambahkan yang lain-lainnya. Lepas itu kita masukkan belacannya, ada belacan. Lepas itu kita masukkan bawang merah. Sekarang boleh kita semua pun boleh dicampur sudah. Masukkan juga lada, cili. Kalau bahasa kami ini yang lada yang kecil itu gak ada koko. Kalau bahasa rumus, bahasa daripada Sabala, gak ada koko. Sekarang kita masukkan bawang putih. Banyak juga ini sambal nih. Ini sambalkan, kalau kita simpan dia baik-baik, dia boleh bertahan sampai 6 bulan. Dan sekarang kita masukkan sedikit udang kering yang telah direndam di air. Sekarang ini kita akan gaul-gaulkan, gaul dia sampai minyaknya naik, sebab ini kita akan masukkan di blender lagi. Nanti kita akan blenderin. Gaul dulu sampai minyaknya naik dan semua ramuan-ramuan ini sudah masak ya. Kalau 2 kali kita masak, rasanya kan sedap, sebab 2 kali masakan, dan lagi pun dia ramuan ini pun sudah masak. Kita masukkan dulu di mangkuk, sebab sekejap lagi nanti kita akan blender. Jadi waktu kita blender itu ikut suka hati saja. Kamu mau yang terlampau
apa itu terlampau. Kamu mau yang kecil-kecil kah ataupun kita blender sedikit-sedikit saja boleh, itu kita punya selera saja. Nah ini, dan sekarang kita masukkan bahan-bahan ini ke blender sebab kita akan blender ya. Dan simpankan, tambahkan air sedikit ya, supaya pergerakannya akan lancar. Sekarang kita akan tutup dan kita akan blender ya. Saya akan blender bahan-bahan ini tidak berapa hancur sebab saya tidak suka kalau dia terlampau hancur. Oke, sekarang kita blender. Oke, sekarang sudah di blender ya, sudah di blender. Tadi kita masukkan minyak dulu sedikit saja, jangan terlampau banyak sebab yang sebelumnya itu pun kita sudah pakai dengan minyak. Kita biarkan dia panas dahulu ya, baru kita masuk itu bahan-bahan yang telah di blender tadi. Kita tuangkan yang kita blender itu tadi di sini, masukkan sampai habis ya, dengan api yang sederhana. Jangan kuatkan api ya, sebab nanti dia akan hangus. Kita akan gaulkan dia sama rata, sebab kita mau dia sampai naik minyak. Kita gaul-gaulkan, kita biarkan dia begitu dahulu. Ini lebih kurang mau 15 menit kita gaul-gaulkan, sebab apinya jangan kasih kuat. Dan sekarang kita tambahkan lagi serbuk cili padi yang telah dikisar untuk pewarna dan juga pewangi. Lepas itu kita masukkan Ajinomoto, dan selepas itu kita masukkan garam ya, secukup rasa. Dan lepas itu kita jangan lupa masukkan cuka supaya dia ada manis-manis, asam. Dan jangan juga lupa masukkan masukkan gula ya. Lepas itu kita akan gaul-gaulkan, gaul. Ini selalu kita gaul-gaulkan dengan api yang sederhana, cukup sederhana ya. Nah teman-teman semua, bahan-bahan ini sebelum di blender pun sudah dimasak sedia, digoreng sedia. Sudah masak baru kita masukkan di blender, dan sudah masuk di blender kita goreng lagi kedua kali. Berarti ramuan ini kita masak 2 kali ya. Dan sekarang ini nampaknya sambal pun sudah kemerah-merahan. Sekarang ini dia sudah masak sebab minyak pun sudah naik. Jadi kita off kan guys, dan sekarang kita akan alihkan sebab sekarang ini dia sudah masak ya. Sekarang kita masukkan di mangkuk sebelum kita masukkan di tempat yang khas, sebab kalau kita mau tahan kita masukkan di freeze, jadi dia boleh tahan sampai 6 bulan, setengah tahun. Oke guys, beginilah rupanya sambal penyet kampung ya, sambal penyet kampung. Beginilah rasanya, beginilah rupanya. Masih panas lagi. Sekarang ini kita boleh sudah makan, dicampur dengan ayam goreng. Oke, sambal penyet kampung ya, dia ada pedas-pedas. Ini kalau kita mau dia pedas lagi, kita boleh tambahkan sewaktu kita proses baru kita mau buat, kita boleh tambahkan dia dengan cili padi yang banyak ya. Nah, coba lihat dari dekat. Nah, ini kan lezat. Jadi kalau kamu tidak mau supaya itu sambal ini keras, jangan masuk di freezer tapi masuk yang di refrigerator saja. Ya, selamat mencoba. Video ini bagus dan bermanfaat. Boleh tekan like, share dan subscribe ya. Oke, thank you. Jumpa lagi. Bye bye.